وهو الشر القائل بسم
Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat di Masjid Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati dan yang maha segala-galanya, termasuk yang memberikan kenikmatan panjang umur, bisa berlanjut pasca Ramadan. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam acara sholat Jumat dengan iringan doa. Semoga yang sudah kita kerjakan selama Ramadan, pasca Ramadan, diterima oleh Allah sebagai amal ibadah yang berlipat ganda pahalanya. Semoga kita juga diberi panjang umur, bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang dengan iringan badan sehat, rezeki yang banyak, istiqomah di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, harapan kita perlu kita iringi dengan mempertahankan nilai ketakwaan kita kepadanya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, marilah kita berupaya mengamalkan sekuat mungkin. Apa yang dilarang olehnya, kita berusaha menjauhi dan meninggalkannya. Untuk ma'asyiral muslimin, masih dalam suasana Idul Fitri, tema kami tentu adalah kembali kepada fitrah. Saudara yang dirahmati Allah, kami pinjam keterangan dari Bapak Profesor Dr. Abdul Mujib. Beliau menuturkan ada 3 yang dipetik oleh hamba Allah muslim setelah kita dipertemukan oleh Allah dengan hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. 3 hal yang bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa Idul Fitri mengandung satu nilai psikologis, bebas dari beban batin yang kita rasakan selama Ramadan. Tentu kalimat bebas secara batin ini adalah secara secara umum, tapi semestinya mereka hal yang terkait dengan perintah Allah. Tidak ada yang dirasakan membebani diri, tidak ada mereka yang merasa berat, tidak ada syariat Islam yang memberatkan kepada hamba. Makanya ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa kepada setiap jiwa kecuali menurut kadar kemampuannya. Prinsipnya Islam, kewajiban harus dilaksanakan, baik berupa puasa, ibadah sholat, haji, tentunya sedekah atau zakat wajib dilaksanakan, tapi dengan catatan semua itu diukur dengan kemampuannya. Disinilah letak mereka merasa bebas karena sudah melaksanakan paket Ramadan. Semestinya mereka tidak sekedar merasa bebas, tapi patut disyukuri mampu melaksanakan perintah Allah yang sedemikian sakralnya mulai awal sampai akhir Ramadan. Tentu ibadah ini adalah merupakan satu ibadah pencucian pribadi dari segala apa yang dirasakan oleh hamba Allah. Karenanya ma'asyiral muslimin, bagaimana kelenturan hukum Islam? Orang tidak puasa karena sakit boleh, orang tidak puasa karena bepergian jauh
zakat. Begitu indahnya syariat Islam secara psikologis akan memberikan satu makna yang positif bagi mereka yang bernama Muslim dan mukmin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kembali fitrah. Idul Fitri punya nilai kajian secara sosiologis kemasyarakatan bahwa mereka habis lebaran minimal bisa bergaul, bisa bertemu, bisa makin berinteraksi dengan sesama manusia, baik mereka muslim maupun tidak muslim, tapi mereka bisa bertemu, bisa saling menyapa, bisa saling meminta dan memberikan maaf satu dengan yang lain. Saudara, inilah kelebihan dari syariat Islam. Semua syariat yang diberikan oleh Allah punya nilai sisi positif yang bisa diambil hikmahnya bagi seorang muslim. Pantaslah kalau lebaran mereka mudik bertemu dengan sanak keluarga, tentu mereka yang tidak terlalu jauh, bahkan kadang-kadang yang jauh pun mereka masih menyempatkan bersilaturahim untuk bertemu dengan sanak keluarga dan handai toh. Sekalipun melalui media sudah bisa, melalui alat yang canggih bisa untuk melihat wajah, tapi ma'asyiral muslimin, yang namanya silaturahim secara mubasyarah, secara bertemu akan memberikan kelegaan dan ketenangan bagi mereka yang bisa bersilaturahim secara langsung. Saudara, keindahan semacam ini dilukiskan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku ciptakan kamu dari jenis laki dan perempuan. Aku ciptakan kamu bersuku-suku bergolongan satu dengan yang lain, supaya mereka saling ta'aruf, saling mengenal, saling memahami, saling menyelami watak satu dengan yang lain. Stressing dari ayat ini, tidak ada hambaku yang mulia menurut pandanganku kecuali mereka yang paling takwa kepada aku. Itu ma'asyiral muslimin, kelegaan di dalam kehidupan bersosiologis ini. Kalau mereka bersalam-salaman, makin lega rasanya kalau sudah mengucapkan kalimat mohon maaf lahir dan batin. Mereka yang jawab pun sama-sama, karena kita sama manusia, tidak ada yang hebat, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Maka dari segi sosiologis akan memberikan kenyamanan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, bahwa silaturahim akan memberikan dampak positif dari segi spiritual, dari segi semangat. Mereka kelihatannya adalah menghamburkan uang, menghabiskan uang, tapi mereka akan merasa lega. Barangkali apa yang aku cari, karena aku bisa bersilaturahmi, adakah ini sebagai tanda itu merupakan satu rezeki yang barokah? Bisa aja. Adakah ini akan bisa mempererat tali persaudaraan? Bisa jadi. Mereka sekalipun mengeluarkan ribuan uang, kadang-kadang jutaan dipakai untuk
bersilaturahim, mereka merasa lega, harta bisa dicari, tapi kekeluargaan, pertemuan silaturahim kadang-kadang ini memang amat mahal harganya. Layak baginda Rasul memberikan satu penjelasan dalam salah satu hadisnya, man arada ayyub sato lalu fi rizkihi wa ayyun sya'a fi antarihi falyasil rahimahu. Barang siapa orang yang menginginkan rezekinya dilonggarkan oleh Allah dan mereka diberi umur panjang, laksanakan silaturahim. Kita tahu ma'asyiral muslimin, sanak keluarga yang kita kunjungi semua pasti mendoakan, mudah-mudahan engkau kakak, engkau adik yang bisa bersilaturahim diberi panjang umur, diberi sehat, bahkan tidak sedikit mereka memberikan doa ember-ember, semoga rezekimu makin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ma'asyiral muslimin, sehingga kalau ini diwujudkan semuanya, tidak ada kalimat dendam di antara mereka, tidak ada kalimat yang terlontar, tiada maaf bagimu, karena mereka bisa saling bertemu, minimal saling kontak dan saling meminta dan memberikan maaf. Ini semuanya akan memberikan suasana yang melegakan kepada mereka. Semoga materi yang singkat, kita yang belum sempat bertemu dengan keluarga secara langsung, tidak ada jeleknya kita mulai mengawali, mengambil langkah untuk kita kirim nomor mereka, kita pijit, kita sampaikan kalimat Inal a'idin wal faizin. Semoga yang kami sampaikan ada guna dan manfaatnya, sama-sama hidup makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita diampuni oleh Allah, rezeki kita makin dilonggarkan oleh Allah, usia kita makin diberi panjang umur yang barokah, betul-betul tahun depan akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي صدق وعده ونصر عبده وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الكريم الذي نتبع سنته وسراره. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واسمعوا أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة واغفر الذنوب والخطيئة. اللهم انصرنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين واخذل من خذل الدين واخذل من ضيع الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر